Dalam novel Siti Nurbaya, terjadi pembalikan moral yang jarang dipertanyakan secara kritis. Tokoh adat lokal digambarkan sebagai sumber kejahatan, sementara tokoh yang bersekutu dengan kekuatan kolonial, justru diposisikan sebagai figur bermoral. Novel Siti Nurbaya ditulis oleh Marah Rusli dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1922. Marah Rusli adalah seorang pribumi terdidik dalam sistem kolonial. Ia menempuh pendidikan kedokteran hewan di School Theoopleiding van Inlandse Artsen, Stovia, lembaga pendidikan elit yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda untuk mencetak tenaga profesional pribumi yang loyal pada sistem kolonial. Karya ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, sebuah lembaga penerbitan resmi yang berada langsung di bawah pengawasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Balai Pustaka bukan sekadar penerbit, melainkan instrumen pengendalian bacaan. Ia bertugas menyeleksi, mengarahkan, dan membentuk wacana agar tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Dalam kerangka inilah, Siti Nurbaya harus dibaca. Datuk Maringgi digambarkan sebagai tokoh antagonis, licik, serakah, menindas, dan kejam. Namun ia bukan penjajah, bukan tentara asing, dan bukan representasi kekuasaan kolonial. Ia adalah tokoh adat, bagian dari struktur sosial pribumi. Seluruh keburukan sistem seolah-olah dipusatkan pada figur adat lokal ini. Sebaliknya, Syamsul Bahri diposisikan sebagai tokoh baik dan bermoral. Padahal dalam cerita, ia bergabung dengan tentara Belanda dan berperang di pihak kolonial. Secara sederhana, ia melawan bangsanya sendiri. Namun tindakan ini tidak dipresentasikan sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai pilihan yang benar dan terhormat. Disinilah kontradiksi moralnya muncul. Mengapa tokoh adat lokal dijadikan musuh utama, sementara keterlibatan dalam struktur kolonial justru dimaklumi, bahkan dimuliakan? Jawabannya tidak terletak pada karakter individual, melainkan pada kerangka ideologis kolonial yang membingkai cerita ini. Balai Pustaka mendorong kritik terhadap adat lokal, feodalisme, dan tradisi pribumi, tetapi hampir tidak pernah memberi ruang bagi kritik terhadap kolonialisme itu sendiri. Akibatnya, konflik utama diarahkan ke dalam, adat melawan individu, bukan penjajahan melawan rakyat. Datuk Maringgi dijadikan simbol kebusukan adat, sementara kolonialisme tampil sebagai latar netral, bahkan sebagai sarana penertiban. Pembaca diarahkan untuk percaya bahwa penderitaan masyarakat bersumber dari budaya lokalnya sendiri, bukan dari sistem penjajahan yang membatasi dan mengendalikan kehidupan mereka. Ini bukan kebetulan sastra, melainkan pola. Tokoh adat dikonstruksi sebagai penghambat kemajuan. Tokoh terdidik yang berpihak pada orde kolonial dikonstruksi sebagai harapan masa depan. Moral cerita dibentuk agar sejalan dengan logika kolonial. Perubahan hanya mungkin jika struktur lokal dilemahkan, dan otoritas kolonial diterima. Karena itu, membaca Siti Nurbaya secara kritis bukan berarti menolak sastra klasik, melainkan menempatkannya dalam konteks sejarah yang jujur. Pertanyaannya sederhana, jika melawan bangsanya sendiri demi kolonialisme dianggap sebagai tindakan baik, maka, nilai moral ini sebenarnya ditulis untuk kepentingan siapa? Dan dari sudut pandang siapa kebenaran itu disusun?